Urusan pemakaman ayah baru saja selesai. Kalian sudah harus menikah. Tidak terlalu pantas, kan, Bu? Ini yang ayah kalian lakukan sebelum kecelakaan mobil. Menetapkan 2 perjanjian pernikahan untuk kalian. Kamu menikah dengan keluarga Su dari grup pertambangan. Kamu menikah ke desa. Ini juga adalah wasiat terakhir ayahmu. Tidak peduli kalian mau atau tidak. Kalian semua harus mematuhinya. Keluarga Gu kita, bagaimanapun adalah keluarga terhormat. Menikah dengan orang desa. Apa kata orang jika ini tersebar? Dulu, seorang wanita desa dari desa Linjia menyelamatkan nyawa ayahmu. Ayahmu, untuk membalas budi, berjanji bahwa kelak jika kedua keluarga memiliki seorang putra dan seorang putri, maka mereka akan menjadi suami istri. Bu, bagaimana ayah mengatur ini? Si tua itu. Kenapa harus putri kandungku Yuking menikah ke desa? Pergi. Biarkan Gu Xiaoyu ini menikah ke keluarga Su. Bu, ayah ingin aku menikah dengan siapa? Kamu menikah ke desa Linjia. Yuking menikah ke keluarga Su. Sudah kuduga ayah paling menyayangiku. Tidak mungkin, ayah pernah memberitahuku. Keluarga Su sekarang hanya tampak makmur di luar, padahal di dalamnya sudah busuk total. Ayah sangat menyayangi adikku. Bagaimana mungkin dia membiarkanku menikah ke desa? Xiaoyu, kamu tidak percaya ucapanku. Kakak, ini keputusan ayah. Lagi pula, bukankah di universitas kamu belajar bertani dan beternak babi? Ini kan justru sesuai dengan jurusanmu. Xiaoyu, meskipun kamu bukan putri kandungku, tapi aku memperlakukanmu seperti putri kandung sendiri. Apa menurutmu aku akan menipumu? Tapi ayah jelas paling menyayangiku. Bagaimana mungkin dia membiarkannya menikah ke keluarga Su? Sama sekali tidak mungkin. Bu, biarkan aku lihat perjanjian pernikahannya. Cukup, kamu sebagai seorang kakak perempuan, apa salahnya mengalah sedikit? Aku beritahu kamu, Gu Xiaoyu, di rumah ini, sekarang aku dan ibuku yang berhak memutuskan. Dengan siapa kami menyuruhmu menikah, kamu akan menikah dengannya. Kamu adikku, aku ingin menyelamatkanmu. Karena kalian tidak menghargaiku. Baiklah, kalau begitu aku akan menikah ke desa Linjia. Semoga kalian tidak menyesal. Ibu, ayah dia ayah. Bagaimana bisa dia menikahkanku ke desa? Aku juga heran. Si tua bangka itu sangat menyayangimu. Bagaimana bisa membiarkan Gu Xiaoyu menikah ke keluarga Su untuk bersenang-senang, dan membiarkanmu menikah ke desa untuk menderita? Mungkinkah desa Linjia ini menyimpan rahasia? Pria yang bahkan belum pernah kutemui. Aku menikah begitu saja dengannya. Menantuku, menantuku, akhirnya kamu datang juga. Bibi, Anda siapa? Aku ini mertuamu. Aduh, gadis ini cantik sekali. Ya, ini jauh lebih cantik daripada di foto. Menantuku, cepat kemari, cepat. Ayo naik mobil. Ini mobil pengangkut babi keluarga kami. Jangan kau remehkan. Ya, Bibi, mana mungkin aku meremehkannya. Aku justru harus berterima kasih karena Anda mau menjemputku. Putraku, ya, dia sedang sibuk di ladang. Kalau tidak, dia juga pasti akan menjemputmu. Oh, aku hampir lupa. Ini hadiah perkenalan untukmu. Lihatlah, apakah kamu menyukainya? Bibi, ini tidak bisa kuterima. Kita akan nanti jadi keluarga, memberi sedikit barang. Apa salahnya? Lagi pula, ini semua tradisi di desa kita. Sudahlah, ini adalah niat baik seseorang. Lagi pula, seharusnya juga tidak terlalu berharga. Menerimanya seharusnya tidak apa-apa. Bibi, ini. Bibi, ini. Kalau kamu tidak suka, di rumah masih banyak. Nanti kamu pilih saja sesukamu. Bibi, apakah keluarga kita benar-benar bertani? Betul sekali. Keluarga kami dari generasi ke generasi selalu jadi petani. Menikahkanmu kemari, ya, benar-benar membuatmu menderita. Kalau begitu, berapa banyak lahan yang keluarga kita tanam? Di sekitar sini, lebih dari 10 desa. Baru lebih dari setengahnya kok. Semuanya milik kami. Tidak banyak, tidak banyak. Belasan desa. Ini masih belum banyak. Menantuku, sungguh tidak banyak. Lihatlah puncak gunung itu. Ada ratusan ribu ekor domba. Puncak gunung itu. Dan ada juga ratusan ribu ekor sapi. Nanti semuanya harus diserahkan pada kalian. Juga investasi dan semacamnya. Kalian berdualah yang akan memutuskan segalanya. Sudah beres. Ayo. Nak, ibu sudah menjemput istrimu kembali.
Apakah ini petani penggarap sawah? Kok bisa berwibawa begini? Halo, istriku. Namaku Lin Shen. Halo, namaku Gu Xiaoyu. Waspada. Ada apa? Ini ayam-ayam yang dipelihara keluarga kami. Apa kamu akan merasa rumah kami terlalu bobrok? Takut tidak terbiasa tinggal di sini? Tidak. Menurutku, di sini cukup bagus. Bagus, istriku. Mulai sekarang aku adalah suamimu. Ini ada sebuah kartu. Di dalamnya ada puluhan juta. Seharusnya cukup untukmu belanjakan, kan? Puluhan juta. Tidak cukup. Aku masih punya beberapa lagi di sini. Kalau dijumlahkan seharusnya ada belasan miliar. Pasti cukup untukmu belanjakan dong. Belasan miliar. Begitu saja mengeluarkan puluhan miliar. Bahkan orang terkaya di seluruh Haicheng pun tidak semewah ini, kan? Tidak usah. Aku membawa milikku sendiri. Jika ada uang, aku bisa membeli sendiri apa yang kubutuhkan. Ambil saja. Di desa kami, para istri selalu mengatur uang. Mulai sekarang, milikku adalah milikmu. Ngomong-ngomong, karena keluargamu sangat kaya, kamu dan ibu kenapa tidak tinggal di kota saja? Sebenarnya saya tinggal di desa ini. Bukan demi kami sendiri. Belasan desa di sekitar rumah saya ini, semuanya adalah rumah tangga miskin. Dulu ayah saya menyumbangkan uang dan barang, tapi itu sama sekali tidak mengatasi akar masalahnya. Jadi menurut saya, hanya dengan memimpin warga desa untuk mengembangkan pertanian dengan baik, itulah jalan sebenarnya menuju kemakmuran. Ini adalah wasiat terakhir ayah saya. Saya harap saya bisa melakukannya. Tenang saja, saya kuliah mengambil jurusan pertanian. Nanti saya bantu. Pasti bisa membantu warga desa menjadi kaya raya. Apa yang kamu katakan itu benar. Hei, apa yang kamu lakukan? Sudah selarut ini, waktunya tidur. Kita berdua belum menggelar pernikahan. Loh, kamu tidur di luar. Tidur di luar. Rumah saya hanya punya 2 kamar tidur. Kalau tidak tidur di sini, ya cuma bisa tidur di kandang babi. Kalau begitu, setidaknya pakailah piyama. Ini. Tidur telanjang kan lebih nyaman. Saya tidak punya kebiasaan tidur memakai pakaian. Tidak bisa, pakailah pakaian. Dan kamu harus berjanji padaku. Bersikaplah yang baik. Baiklah, saya janji. Gu Xiaoyu. Oh Gu Xiaoyu, kenapa kamu begitu sembrono? Meskipun kita adalah suami istri, tapi kamu dan dia baru saja kenal 1 hari. Kamu tidak boleh berpikir yang aneh-aneh. Tidak boleh. Istriku, bisakah kamu tidak tidur menyamping? Angin masuk. Loh, kalau tidak tidur menyamping, saya tidak bisa tidur. Lin Shen, bisakah kamu menjauh dariku? Ada sesuatu yang menyodokku. Bisakah kamu menjauh dariku? Ada sesuatu yang menyodokku. Istriku, apa kamu membenciku karena aku orang desa? Bukan. Kamu itu membuatku tidak nyaman karena menyodokku. Maaf, saya tidak bisa mengendalikannya. Lebih baik kamu tidur di kandang babi saja. Benar-benar ke kandang babi. Ya, keluar. Haha. Wah, seluruh area ini milik keluarga kita. Benar, Xiaoyu. Semuanya milik keluarga kita. Begitu luas. Ya, betul sekali. Betul sekali. Xiaoyu, bukankah sudah kubilang padamu, tanah belasan desa di sekitar sini, semuanya dikelola oleh putraku. Kalau begitu, berapa banyak uang yang bisa didapat dalam setahun? Jika hanya bertani, hasilnya tidak banyak, kan? Ya, sekitar lebih dari 10 juta. Aku kira sebelumnya kamu bercanda denganku. Sayangnya, panen beberapa tahun ini tidak begitu bagus. Hama terlalu banyak, merusak tanaman pertanian. Kenapa tidak bisa dibasmi? Aku juga tidak tahu harus berbuat apa. Aku bisa bantu kalian meracik pestisida. Kamu gadis kota yang dimanja. Masih mengerti hal-hal seperti ini? Ya, aku lulusan Universitas Pertanian. Ini justru keahlianku. Lagi pula, aku sudah berjanji pada Lin Shen akan membantu warga desa menjadi kaya dari tanah. Sekarang adalah kesempatan yang tepat bagiku untuk menunjukkan kemampuanku. Benar, kan? Tapi pekerjaan ini kotor dan melelahkan.
Keluarga kita punya traktor. Kalian tunggu di sini dulu. Aku akan pergi melihat dulu bagaimana kualitas tanah di semua lahan. Hei, istriku, kamu hati-hati, pelan-pelan mengemudinya. Astaga, nak, tidak kusangka Xiaoyu bisa mengendarai traktor. Menantu berhargaku ini, kamu harus memanjakannya dengan baik untukku. Kalau sampai dia kesal dan pergi, aku tidak akan memaafkanmu. Tenang saja, aku tidak akan pernah melepaskanmu, istriku. Istriku, makan semangka sini. Istriku, aku sekarang benar-benar semakin mengagumimu. Pestisida serbaguna yang kamu racik untuk kami, tidak hanya membunuh hama, tapi juga telurnya. Dan juga kamu mengajari semua orang menggunakan drone untuk menyemprot pestisida. Sekarang efisiensi pertanian kita meningkat pesat. Istriku, kamu juga jangan terlalu lelah. Apa yang melelahkan dari ini? Asalkan tahun ini lahan ini bisa panen melimpah. Sesulit apapun, aku akan merasa sepadan. Istriku, kadang-kadang aku merasa kamu sama sekali tidak seperti nona sulung keluargaku. Sama seperti kami para petani ini. Sebenarnya, pada awalnya, aku masih takut kau akan jijik karena kami adalah petani. Memangnya kenapa kalau bertani? Aku suka orang desa yang baik hati dan bersahaja. Makanlah. Xiaoyu. Xiaoyu, bisakah kalian membantu kami memikirkan solusi? Semangka di desa sudah dipanen semua, tapi sekarang pembelinya tidak mau lagi. Ini kan ribuan kilogram. Kalau tidak terjual, nanti busuk. Ayo, aku akan pergi melihatnya. Aduh. Ah. Xiaoyu, 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 bagaimana nasib semangka kita sebanyak ini? Serahkan padaku, aku jamin dalam 1 jam, semua semangka ini bisa terjual. Semangkanya sudah terbelah. Saudara-saudaraku penonton, kalian yang bilang ya, selama aku membelahnya dengan tangan kosong, kalian akan pesan. Terima kasih atas dukungan kalian semua. Terima kasih. Aduh, kepala desa, cepat siapkan 2 gerobak semangka. Tidak cukup untuk dijual. Lin Shen, ayo, saudara-saudaraku penonton, si tampan datang. Perhatikan baik-baik ya, selama kalian memesan, apapun yang kalian suruh dia lakukan, dia akan melakukannya. Anggap saja ini demi desa. Kau berkorban sedikit ya. Baiklah. Push up. Ya, tidak masalah. 86, 87, 88. Saudara-saudaraku penonton, pesan sekarang. 100. Oh, senam. Ya, senam. Cepat, cepat. Lin Shen bagaimana? Saudara-saudaraku penonton. Pamer otot. Ya, ayo, bagaimana? Terima kasih. Terima kasih atas dukungan kalian semua. Terima kasih. Terima kasih. Saudara-saudaraku penonton. Terima kasih. 1 jam sudah habis terjual. Xiaoyu, ini semua berkat kamu. Kalau tidak, ribuan kilogram semangka di desa kami pasti akan busuk semua. Bapak Kepala Desa, seharusnya Anda berterima kasih pada Lin Shen. Dia paling tidak melakukan 1000 kali push up. Lin Shen, kamu benar-benar menikahi istri yang baik. Dia tahu cara bertani, tahu cara meracik pestisida, dan bahkan bisa siaran langsung untuk berjualan. Kami semua orang di desa ini tidak sebanding dengannya. Hahaha. Sejak Xiaoyu datang, kita semua ikut kecipratan untungnya. Mulai sekarang, Xiaoyu adalah harta berharga keluarga kita. Kalau kamu berani menyakitinya, kami tidak akan membiarkanmu begitu saja. Betul, tidak akan membiarkanmu begitu saja. Hahaha, tidak akan. Ah, kenapa? Ada apa? Tidak apa-apa, hanya tiba-tiba sedikit pusing. Kamu terlalu lelah akhir-akhir ini. Harus istirahat yang baik. Sekarang adalah masa sibuk bertani, jadi tidak bisa istirahat. Masih ada sedikit semangka. Mari kita lanjutkan menjualnya. Xiaoyu, 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 Xiaoyu. Istriku, ini masakan rumahan yang disiapkan Bapak Kepala Desa dan yang lainnya, untuk memulihkan energimu. Ini. Apakah ini masakan rumahan yang biasa kalian makan? Betul sekali. Ada masalah apa dengan ini? Kalau kamu tidak suka, kami akan mengirimkan yang lain untukmu. Tidak perlu, tidak perlu. Aku hanya kelelahan berlebihan. Setelah istirahat sebentar, aku akan baik-baik saja. Istriku, Desa Linjia beruntung memiliki dirimu. Aku bisa menikahimu. Itu adalah keberuntunganku. Aku benar-benar tidak boleh mengecewakanmu.
kenapa kamu begitu manis? Ada orang lain di sini loh. Lin Shen, Xiaoyu sudah menikah kemari selama beberapa hari. Pernikahan kalian tidak bisa ditunda lagi. Aku akan memutuskan, beberapa hari lagi, kita akan mengadakan pernikahan kalian. Baik. Warga bubar dari pertemuan. Ayo, ayo. Ayo pergi, istriku. Benar apa yang dikatakan kepala desa. Aku pasti akan menikahimu dengan megah dan membawamu masuk. Jadi, pernikahan kita diadakan di hotel termewah di Haicheng. Bagaimana? Aku menikahimu bukan demi kemegahan. Menurutku, pernikahan kita di desa saja sudah cukup. Nanti, semua warga desa ada. Betapa ramainya. Tapi ini terlalu tidak adil bagimu, kan? Yang penting dari pernikahan bukanlah bentuknya. Tidak terletak pada kemegahan atau tidaknya. Tetapi pada apakah orang yang paling dicintai ada di sisi kita. Baik, kalau begitu besok aku akan memberitahu keluargamu. Agar mereka datang dan menghadiri pernikahanmu. Ya, sudahlah, aku tahu mereka. Mereka tidak akan datang. Lagi pula, mereka sangat membenci desa. Aku khawatir nanti mereka akan mengatakan hal-hal yang tidak baik. Kita akan menjamu mereka dengan baik. Aku tidak percaya mereka tidak akan masuk akal. Tapi, ada aku. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggu pernikahan kita. Putraku bisa menikahi menantu perempuan sebaik dirimu. Sungguh keberuntungannya. Ya. Ibu, aku membelikanmu banyak hadiah. Aku akan mengambilnya untukmu. Putriku. Aku harus menahannya berapa lama lagi. Aku mendengarnya saja sudah mual. Aduh, ibu. Siapa suruh keluarga Su kita sekarang hampir bangkrut. Sekarang hanya dengan mengandalkan keluarga Gu baru bisa melewati masa sulit. Namun, ibu jangan khawatir. Begitu aku mendapatkan aset keluarga mereka, aku pasti akan menendangnya pergi. Haha. Oh ya, aku dengar orang terkaya misterius di Haicheng itu baru-baru ini pernah muncul di desa Linjia. Jika bisa mendapatkan investasi yang dia berikan kepada kita, maka keluarga Su kita bukankah akan melesat tinggi. Orang terkaya di Haicheng ada di desa Linjia. Bukankah itu tempat tinggal Gu Xiaoyu? Ibu, orang terkaya di Haicheng benar-benar ada di desa Linjia. Apa? Kamu tidak salah dengar, kan? Bagaimana orang terkaya bisa betah tinggal di tempat terpencil dan miskin itu? Aduh ibu, mana mungkin aku salah dengar. Lagi pula, kita harus secepatnya sampai duluan di sana. Kalau tidak, begitu keluarga Su lebih dulu makmur, mereka pasti akan makin meremehkan kita. Ada benarnya apa yang kau katakan. Kebetulan aku baru saja menerima undangan pernikahan kakakmu. Aku tadinya tidak mau pergi. Pernikahan. Menarik. Aku ingin lihat seberapa menyedihkan hidup kakakku sekarang. Hari ini aku akhirnya menikah dengannya. Sayang. Keluarga ibumu memberitahuku bahwa mereka tidak akan datang hari ini. Aku sudah tahu akan seperti ini. Mereka tidak pernah menganggapku sebagai anggota keluarga Gu. Tidak punya keluarga dari pihak ibu. Memangnya kenapa? Ibu menyayangimu. Lin Shen menyayangimu. Xiaoyu kami ini bukan tanpa keluarga dari pihak ibu. Betul, sayang. Mulai sekarang, di sini adalah rumahmu. Apapun yang terjadi, aku dan ibu akan selalu mencintaimu. Lin Shen, ibu. Terima kasih. Apa yang baru saja kau panggil aku? Astaga, sayangku, menantu perempuanku yang baik. Ini adalah uang, panggilan baru, dariku untukmu. Ambillah, ember green ini. Ini pasti sangat berharga, kan? Ibu, ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Tidak mahal, tidak mahal. Kamu sudah mengubah panggilanmu sekarang, kan? Tapi menantuku, tetap putriku. Kalau begitu ibu membelikan untuk putrinya. Barang itu sudah sepantasnya. Dengan rela. Xiaoyu, ambillah saja. Aduh, jangan menangis. Wajah kecilmu jadi belepotan. Selamat, 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 selamat. Ahahaha. Selamat, selamat. Ya, penduduk desa sudah datang. Silakan masuk. Silakan duduk di dalam. Silakan duduk. Lin Shen, Xiaoyu. Selamat, selamat. Di hari bahagia kalian ini, kami takut terlambat. Lihat, ini baru namanya pasangan serasi. Pasangan yang serasi. Bapak kepala desa, paman dan bibi sekalian. Semuanya, cepat masuklah. Oh, itu tidak bisa. Kalian semua belum memberi sumbangan pernikahan. Benar, kan? Betul, 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 betul. Beri sumbangan dulu, baru ambil tempat duduk. Wah, wah, amplop merah ini kenapa tebal sekali? Bukankah ini sedikit terlalu banyak? Saudara-saudari sekalian, mencari uang itu sulit. Ambil kembali saja semuanya. Oh,
Itu tidak bisa. Desa Linjia kami ini. Berkat kalianlah bisa menjadi seperti sekarang ini. Uang dari saudara-saudari sekalian. Juga kami dapatkan berkat bantuan kalian. Kami memberi sumbangan untuk Lin Shen dan Xiaoyu. Kami senang melakukannya. Betul, betul, betul. Lagi pula, uang ini untuk berterima kasih pada Xiaoyu, yang dalam sebulan sudah membantu kami menyelesaikan banyak masalah. Seharusnya diterima. Baik, kalau begitu kami terima. Kenapa semuanya bengong saja? Pernikahan sudah dimulai. Silakan masuk. Silakan masuk. Ayo, ayo, ayo. 1. Sembah bumi langit, menghormati sang pencipta. 2. Sembah orang tua, menghormati ayah ibu. Pasangan suami istri saling menyembah. Cinta yang dalam dan abadi. Upacara selesai. Keluarga mempelai wanita tiba. Pernikahan macam apa ini? Kotor dan lusuh. Untung saja aku tidak menikah ke desa. Kalau tidak, aku akan lebih sengsara daripada mati. Wah, Besan, kalian datang. Cepat silakan. Cepat silakan. Tidak perlu. Kami hanya datang melihat. Kakak, pernikahanmu sangat miskin begini ya. Sangat menyedihkan. Pernikahanku bagaimana? Apa hubungannya denganmu? Memang tidak ada hubungan. Tapi aku ingin mengingatkan kalian. Jangan berpikir setelah menikahinya. Tiu Fei bisa saja naik kasta ke keluarga kami. Keluarga Gu memberitahu kalian. Kalian tidak akan bisa mendapatkan keuntungan sedikit pun dariku. Menaikkan status dengan Tin. Jangan terlalu percaya diri. Aduh, Besan. Keluarga kami ini. Semuanya sangat menyayangi Tiu Fei. Apa itu naik status atau tidak? Kami tidak takut. Kalau kalian mengambil keuntungan, aku tidak keberatan. Membuang kalian. HMPH. Ibu, dengarkan. Mereka bahkan meremehkan keluarga Gu kita. Sepertinya kalian hari ini bukan datang untuk menghadiri pernikahanku. Kalau begitu, silakan kalian pergi. Siapa yang mau datang ke pernikahan udikmu ini? Sejujurnya kami beritahu kalian. Kami hari ini datang ke desa Linjia. Adalah khusus untuk mencari orang terkaya di Haicheng. Hanya saja sekalian datang untuk melihat betapa sengsaranya hidupmu. Kamu sekarang sudah melihatnya. Bisa pergi sekarang, kan? Tiu Fei, sekarang kamu ini siapa? Sih, berani-beraninya bicara padaku seperti itu. Dia sekarang adalah istriku, Lam Tam. Istriku bilang dia tidak ingin melihatmu. Jadi kalian segera enyah. Tiu Fei, lihat dirimu sekarang jadi apa? Masih butuh suami desa untuk membelamu. Ya, kau diam. Aduh, nah, apa yang kamu katakan itu? Kita semua adalah keluarga, kan? Menyingkir, jorok sekali. Siapa yang keluargamu? Tin, kau berani menyentuh ibu mertuaku. Dia hanya seorang wanita tua desa. Kenapa tidak boleh disentuh? Lagi pula aku tidak memukulnya. Selain itu, seandainya pun dia, nyawanya tidak seberapa harganya. Tiu Fei, dari kecil sampai besar, ayah dan ibu tidak pernah menyentuh seujung jariku pun. Kau berani-beraninya memukulku. Aku kakakmu. Aku sedang mengajarimu bagaimana berbicara dengan orang yang lebih tua. Dia hanya seorang wanita tua desa. Apa haknya disebut orang yang lebih tua? Saya tidak punya kerabat setua itu yang begitu miskin. Ibu, Anda harus membela saya. Sudah, jangan konyol. Perhatikan citra dirimu. Jangan seperti kakakmu ini yang menikah ke desa. Tidak tahu sopan santun. Xiaoyu, meskipun kami datang untuk mencari orang terkaya, tapi hari ini adalah hari pernikahanmu yang bahagia. Kami sebagai keluarga pihak wanita juga harus memberikan sesuatu. Ambillah uang sedikit ini. Gadis yang sudah menikah itu seperti air yang tercurah. Setelah ini, kamu tidak ada hubungan lagi dengan keluarga Gu kami. Hanya dengan 200 keping uang, kalian ingin menyingkirkan saya. Aku ingat sebelum ayahku meninggal, dia memberiku 5% saham perusahaan. Hanya sahammu yang sedikit itu. Dia sudah mentransfernya kepada kami berdua, ibu dan anak. Sekarang kamu tidak punya apa-apa. Siapa bilang istriku tidak punya apa-apa? Dia punya milikku. Semuanya miliknya. Cih, kamu yang seorang petani bisa punya apa? Kakak akan memberitahumu secara diam-diam. Tahukah kamu, maharku bisa mencapai puluhan juta. Sama-sama putri ayah. Bagaimana dia bisa begitu pilih kasih? Pilih kasih. Bagaimana kamu bisa dibandingkan dengan Yu Qing? Dia akan menikah ke keluarga Su. Maharnya harus besar. Baru pihak sana akan menghargaimu. Sedangkan kamu menikah ke desa. Kamu ya, hanya berharga segini.
Cepat ambil saja. HMPH. Aku, Gu Xiaoyu, belum sampai pada titik menyedihkan yang membutuhkan belas kasihan kalian. Tenang saja. Sejak hari aku meninggalkan keluarga Gu, aku tidak ada hubungan lagi dengan kalian. Besan. Uang sedikit ini tidak diinginkan lagi. Keluarga kami sungguh tidak kekurangan uang. Kalian jangan berpura-pura. Apa kami tidak mengenal kalian? Bukankah itu hanya untuk memanfaatkan keluarga Gu kami, dan bisa mengurangi uang mahar? Karena dia tidak mau mas kawin, maka kami juga tidak meminta uang mahar. Besan, uang mahar ini kalian benar-benar tidak mau. Putri sebaik ini, kalian memberikannya kepada kami begitu saja. Cih, hanya segitu mas kawinnya. Tidak cukup untuk satu kali makan kami. Lin Shen, mas kawin apa? Kenapa aku tidak tahu? Istriku, aku dan ibu sudah menyiapkannya sejak lama. Melihatmu menikah ke keluarga Lin kami. Kami tidak boleh mengabaikanmu sama sekali. Lihatlah. Istriku, apakah mas kawin ini cukup untuk menikahimu? Ini semua adalah mas kawin untuk kakakku. Bagaimana mungkin ini? Ibu, semua barang ini kalau ditukar uang bisa sampai ratusan juta loh. Tenanglah sedikit. Xiaoyu di rumah kami. Kami semua akan memperlakukannya dengan baik. Karena kalian semua tidak mau. Ini semua untuk Xiaoyu. Tunggu. Kenapa? Setelah melihat uang sebanyak ini, kalian ingin menarik perkataan. Apakah kalian sudah gila? Dia, Gu Xiaoyu, tidak punya apa-apa. Atas dasar apa dia pantas mendapatkan uang sebanyak ini? Asalkan aku bisa menikahi Xiaoyu, berapapun uang yang harus dikeluarkan, aku rela. Kalian sudah melihatnya, kan? Aku di sini bukan hanya tidak hidup sengsara, tetapi juga sangat bahagia. Mulai sekarang, kumohon kalian terhadap suamiku dan ibu mertuaku, berikan sedikit rasa hormat. Astaga, aku hampir saja tertipu oleh kalian. Kalian sungguh menganggap kami ini orang bodoh ya? Aku sudah menghitung-hitung. Bahkan jika selusin lebih desa ini semuanya dijual, tidak akan cukup untuk seujung kuku pun. Barang-barang ini pasti palsu, kan? Betul, betul, betul. Menurutku barang-barang ini terlalu palsu. Mengambil barang palsu untuk berpura-pura menjadi orang kaya apa? Keluarga besan palsu. Ini anakku mencari master apa untuk memesannya. Bagaimana mungkin palsu? Bibi, aku sungguh-sungguh ingin menikahi Xiaoyu. Lagi pula, barang sebanyak ini tidak layak untuk dipalsukan. Betul. Betul, betul. Uang sebanyak ini tidak berarti apa-apa bagi kami. Gu Xiaoyu, aku akhirnya mengerti. Seluruh anggota keluargamu ini, otaknya bermasalah semua. Aku bilang kalian jangan berpura-pura lagi. Yang tidak tahu, bisa benar-benar mengira suamimu adalah orang terkaya di Haicheng. Orang terkaya di Haicheng adalah seorang petani. Ini terlalu konyol, kan? Besan, sejujurnya, orang terkaya di Haicheng yang selalu kalian sebutkan, sebenarnya adalah putraku. Ibu, dengarkan apa yang dikatakan wanita gila itu barusan. Pria desa yang dinikahi Gu Xiaoyu adalah orang terkaya di Haicheng. Hahaha. Keluarga ini semua otaknya bermasalah. Putriku, kita jangan pedulikan mereka. Biarkan mereka hidup di dunia mereka sendiri saja. Begitu pernikahan ini selesai, kita cepat pergi saja. Jangan sampai tertular oleh gerombolan orang desa ini. Xiaoyu, kenapa keluarga ibumu begitu menyebalkan? Pantas saja kamu tidak ingin mereka datang. Ibu, jangan pedulikan mereka. Lagi pula, mereka akan pergi setelah pernikahan selesai. Istriku, tak kusangka di rumahmu yang dulu. Kamu harus menanggung begitu banyak keluhan. Tapi kamu jangan khawatir. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi siapapun yang bisa menindasmu. Oh, ngomong-ngomong. Ini adalah berlian merah muda yang aku pesan khusus untukmu. Kamu lihat, apakah kamu suka? Ibu, cepat lihat. Cincin di tangan Gu Xiaoyu itu adalah berlian merah muda kualitas terbaik. Berlian itu sepertinya asli. Berlian ini bernilai setidaknya 1 miliar. Bagaimana dia bisa memiliki berlian merah muda kualitas terbaik? Mungkinkah itu peninggalan ayahmu untuknya? Ibu, ayahku sangat menyayangiku. Bagaimana mungkin dia memberikannya padanya? Oh, aku tahu. Hei, Gu Yuking, apa yang kamu lakukan? Dasar pencuri. Berlian merah muda ini kamu curi dariku, kan? Gu Yuking, apa kamu sudah gila? Atas dasar apa kamu bilang berlian merah muda ini aku curi darimu? Jangan berpura-pura lagi. Berlian merah muda ini bernilai 1 miliar. Loh,
Pasti kamu diam-diam mengambilnya saat pergi dari rumah. Berlian merah muda yang ayah tinggalkan untukku. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Berlian merah muda ini putraku berikan kepada menantuku. Bagaimana bisa itu hasil curian? Kamu suruh semua orang melihat. Keluarga kalian sudah semiskian ini. Mampu membeli berlian merah muda kualitas terbaik seperti ini. Siapa yang percaya? Berlian merah muda sebagus ini bagaimana mungkin milikmu? Pasti ayah yang meninggalkannya untukku. Gadis kecil sepertimu kenapa merebut barang orang? Ini milik menantuku, kembalikan padanya. Sialan. Nyonya tua itu mengotori berlianku. 10 nyawamu pun tidak cukup untuk membayarnya. Gu Yuking, menurutku kamu benar-benar sudah terlalu manja. Kembalikan berlian merah muda itu padaku. Dan cepat minta maaf kepada ibu mertuaku. Kamu menyuruhku meminta maaf pada wanita desa ini. Sudah gila ya? Dan lagi, aku tegaskan sekali lagi. Berlian merah muda ini milikku. Gu Yuking, kenapa aku harus memberikannya padamu? Kembalikan padaku. Padaku. Astaga, sayang. Gu Xiaoyu, kamu itu siapa sih? Berani-beraninya bersaing denganku. Dasar udik. Ini adalah urusan keluarga kami. Keluarga Gu. Tidak perlu kamu ikut campur. Dia adalah istriku. Coba saja sentuh dia sekali lagi. Sini. Kembalikan padaku. Sayang, berlian merah muda ini sudah pernah dipakai orang kotor. Kita tidak menginginkannya. Nanti aku akan memesankan yang baru untukmu. Ini dibuang begitu saja. Seharusnya hari ini adalah hari yang sangat bahagia. Aku menganggap kalian sebagai keluarga Xiaoyu. Dan ingin menjaga harga diri kalian. Tidak kusangka kalian begitu tidak tahu sopan santun. Sekarang juga cepat keluar dari desa Linjia. Keluar, keluar, keluar. Apa? Kalian menyuruh kami keluar? HMPH. Bapak Kepala Desa. Bapak Kepala Desa. Kamu adalah kepala desa di sini. Ini ada 5 juta. Ambil saja. Usir keluarga bertiga ini keluar dari desa Linjia untukku. Mengusir saja tidak cukup. Aku juga ingin mereka berlutut meminta maaf padaku. Kalau tidak, dendam di hatiku tidak akan terbalas. Kenapa masih tidak puas? Cukup, Pak Kepala Desa. Tempat terpencil yang miskin ini. Seluruh desa seumur hidupnya pasti belum pernah lihat uang sebanyak ini, kan? HMPH, kamu mau siapa yang berlutut meminta maaf padamu? Ku bilang, kamu tuli atau buta? Sih, orang tua bangka, tentu saja mereka. Hei, kamu orang tua bangka, kamu tahu kami siapa? Berani-beraninya memukul putriku. Hei, kamu orang tua bangka, kamu tahu kami siapa? Berani-beraninya memukul putriku. Aku tahu, bukankah kalian hanya keluarga asal Xiaoyu? Keluarga Gu omong kosong itu, kan? Kamu tahu kami siapa? Kamu masih berani memukulku. Kalian diundang kemari untuk merayakan pernikahan. Bukan untuk kalian membuat keributan. Bukankah hanya 5 juta yuan? Kamu mau bikin siapa jijik? Xiaoyu, maafkan kami ya. Kami yang tidak mengaturnya dengan baik. Membiarkan orang seperti ini merusak pernikahan kalian. Pak Kepala Desa, tidak apa-apa. Masalah ini juga tidak bisa menyalahkan kalian. Mengingat kita dulunya adalah satu keluarga. Asal kalian segera meminta maaf kepada ibu mertuaku. Aku bisa melepaskan kalian. Xiaoyu, kamu kira setelah kamu mengandalkan orang-orang desa ini, kami tidak akan bisa berbuat apa-apa padamu? Kamu tahu lebih dari 10 desa di sekitar sini. Semuanya ditopang oleh siapa? Adalah kelompok investasi. Bapak Liu, keluarga Gu kami punya hubungan baik dengannya. Dia bisa datang hanya dengan satu panggilan telepon. Nanti kita lihat siapa yang akan diusir dari desa ini. Kalian tunggu dan lihat saja. Baiklah, aku justru ingin melihat siapa yang akan diusir nanti. Oh. Bapak Liu, akhirnya kamu datang juga. Dulu, keluarga Gu kalian memang pernah membantuku. Tapi kebaikan itu sudah kubalas. Ah, aku tahu. Tapi suamiku meninggal terlalu cepat. Meninggalkan kami berdua, ibu dan anak. Kalau bukan karena ada masalah sungguhan, aku sungguh tidak berani mengganggumu. Cukup. Aku hanya membantumu kali ini. Jangan panggil aku untuk hal seperti ini lagi nanti. Aku tahu. Tuan Liu. Justru mereka, sekelompok rakyat jelata jahat dari daerah terpencil miskin ini, berkongsi untuk menjebak keponakanmu. Kamu harus memberi mereka pelajaran untukku. Aku ingin mereka berlutut dan mengakui kesalahan kepadaku. Justru kalian rakyat jelata jahat ini, berani sekali. Dengarkan baik-baik. Namaku Liu Qingsangu. Keluarga adalah orangku. Kalian menindas mereka. Berarti kalian menentangku.
Aku hitung sampai 3. Sekarang berlutut dan akui kesalahan. Aku akan menganggap apa yang terjadi hari ini tidak pernah terjadi. Tuan Liu, apa kamu tidak mau melihat dulu siapa aku? Minggir. Ah, Tuan Lin Lin. Liu kecil. Sungguh tidak kusangka kamu masih berhubungan dengan orang-orang seperti ini. Oh, dulu kami kira kami salah menilaimu. Apakah kita kenal Tuan Liu ini? Dia adalah seorang eksekutif junior yang baru saja datang ke kelompok sementara. Dan dialah yang aku angkat sendiri. Ini, Tuan Liu, ada apa denganmu? Orang-orang desa ini masih harus bergantung padamu untuk makan. Tanpa kamu, mereka semua harus kelaparan. Tuan Liu, aku dengar. Kamu adalah seorang eksekutif di samping orang terkaya Hai Cheng sekarang. Apa yang kamu takutkan, lakukan saja. Tuan Liu, kamu kenal orang terkaya Hai Cheng? Ya, astaga, kenapa kamu tidak memberitahuku? Bagus sekali, hari ini, tidak ada satupun orang dari desa Linjia ini yang bisa kabur. HMPH. Jangan bicara lagi, diamlah kamu. Tuan Liu, apa maksudmu? Ini hanya sekelompok orang desa saja. Apa yang kamu takutkan? Sudah kubilang padamu, kamu tidak perlu bicara lagi. Oh, aku mengerti. Bapak Liu, Anda takut mereka membuat masalah, kan? Jika mereka membuat masalah, Anda hadapi saja mereka. Apa yang dia katakan benar. Tapi, Anda bisa menanyakannya, apakah dia punya nyali itu? Bapak Lin, saya tidak ada hubungannya dengan mereka. Apalagi, saya tidak akrab dengan mereka. Bapak Liu, dulu, keluarga Gu kami telah menginvestasikan banyak uang pada Anda. Sekarang Anda, orang-orang desa ini, Anda tidak berani membela kami. Anda, hutang saya pada keluarga Gu kalian waktu itu. Saya akan mengembalikannya 10 kali lipat. Bagaimana? Bisakah Anda berhenti menyusahkan saya? Hari ini, anggap saja saya tidak pernah datang. Hei, Bapak Liu, Anda, apa maksud Anda? Apa-apaan maksud Anda, Bapak Liu? Anda, jangan memaksanya. Bahkan jika Anda memberinya 10 kali lipat nyali, dia tetap tidak akan berani. Dasar udik. Kau kira kau ini siapa? Berani meremehkan Bapak Liu. Dia adalah orang dari orang terkaya di Hai Cheng. Kalian tidak bisa macam-macam dengannya. Anda, Chen Shuxiang. Jika Anda ingin mati, tidak masalah bagi Anda. Bisakah Anda berhenti menyusahkan saya? Bapak Liu, sebenarnya apa yang Anda takutkan? Anda, Bapak Liu, saya hitung sampai 3. Biarkan ibu dan anak ini meninggalkan pernikahan saya. Jangan lagi mengganggu kami. Baiklah, saya mengerti. Bawa mereka. Bawa pergi. Bapak Liu, apa maksud Anda ini? Anda, apa maksud saya? Mulai sekarang, saya dan keluarga Gu kalian tidak ada hubungan apapun. Jika kalian berani datang ke desa Linjia untuk membuat masalah lagi, hati-hati saya tidak akan mengampuni kalian. Bawa mereka dan usir keluar. Anda, Gu Xiaoyu, tunggu saja pembalasan saya. Penghinaan besar hari ini, saya pasti akan membalaskannya pada Anda. Gu Xiaoyu, kalian tunggu saja. Penghinaan hari ini pasti akan kubalas kepada kalian. Maafkan aku, istriku. Seharusnya aku mendengarkanmu. Seharusnya aku tidak memanggil mereka. Suamiku, sebenarnya aku seharusnya berterima kasih padamu. Karena hari ini, aku melihat sisi terburuk mereka. Mulai sekarang, aku dan keluarga Gu putus hubungan. Semua ikatan telah terputus. Tuan Lin, sungguh, aku tidak tahu bahwa orang yang mereka sakiti adalah keluargamu. Jika aku benar-benar tahu, bahkan jika kau memberiku 100 keberanian, aku tidak akan berani datang. Tuan Liu, aku menyarankanmu untuk bekerja dengan jujur di masa depan. Jangan pernah bergaul dengan orang-orang yang tidak benar. Baik, aku mengerti. Aku pasti akan memutuskan hubungan dengan keluarga Gu mulai sekarang. Pergilah. Ibu, maafkan aku, karena kalian jadi malu di desa ini. Apa yang memalukan dari ini? Lagi pula, apa hubungannya denganmu? Kamu ini akan selalu jadi menantuku yang baik. Kami akan selalu melindungimu nanti. Kami semua adalah pendukungmu. Sudah, ayo makan, Mari kita mulai, ayo, aku marah sekali. Sungguh membuatku marah. Ibu, sejak kecil aku belum pernah merasakan penghinaan seperti ini. Lihatlah, orang macam apa Tuan Liu yang kau cari itu. Lihatlah dia, setelah bertemu para udik itu, dia sampai ketakutan seperti itu.
Aku juga merasa aneh. Dia sekarang adalah eksekutif senior grup Lin. Di Haicheng ini, siapa lagi yang dia takuti? Kecuali jika orang yang dinikahi Gu Xiaoyu itu benar-benar orang terkaya di Haicheng. Ibu, kau tidak mungkin juga terpengaruh oleh omongan para orang bodoh itu, kan? Gu Xiaoyu itu menikah dengan sekelompok warga desa yang sulit diatur. Apa-apaan orang terkaya di Haicheng itu benar-benar konyol. Mungkin aku memang terlalu banyak berpikir. Jika ayah masih hidup, apakah keluarga Gu kita akan menerima penghinaan sebesar ini? Aku masih berpikir untuk menemukan orang terkaya di Haicheng selangkah lebih dulu. Memohon padanya untuk berinvestasi di keluarga Gu kami. Pada saat itu, siapa lagi yang berani meremehkan keluarga Gu kami? Bersabarlah. Setelah keluarga Gu kami bangkit kembali, aku pasti akan memberi pelajaran pada gadis nakal itu untukmu. Tidak bisa. Aku tidak bisa menelan penghinaan ini. Kami tidak bisa menghadapi mereka. Tapi keluarga Su pasti bisa. Kamu ternyata orang terkaya di Haicheng. Katakanlah, berapa lama lagi kamu ingin menyembunyikannya dariku? Istriku, aku tidak sengaja menyembunyikannya. Aku hanya takut. Takut apa? Takut aku adalah wanita materialistis yang membenci kemiskinan dan mencintai kekayaan. Merusak reputasi keluarga Lin kalian, kan? Astaga, untungnya aku cukup beruntung. Menikahi seorang istri yang begitu berpengetahuan luas dan berperilaku baik. Kalau begitu, kamu tidak takut. Aku benar-benar bersamamu karena uang. Istriku, asalkan kamu bahagia. Besok aku akan pergi denganmu untuk membuat akta notaris harta gono gini. Semua uangku akan kuberikan padamu. Jika tidak ada kamu, menghasilkan uang sebanyak apapun tidak ada artinya sama sekali. Yang ingin kunikahi hanya kamu. Dan hanya bisa kamu. Kapan aku bisa menggendong cucu laki-laki dan cucu perempuan? Ya, ibu, kamu ini masuk tidak mengetuk pintu. Aduh. Sungguh maaf. Aku akan minggir. Aku akan minggir. Ibu datang di saat yang tepat. Aku dan Lin Shen baru saja ingin berdiskusi dengan ibu tentang mengadakan perayaan ulang tahun ke-60 ibu. Aduh, aku sudah setua ini. Mengadakan sederhana saja di desa sudah cukup. Itu tidak bisa. Ibu adalah ibu mertua terbaik di dunia. Aku ingin mengaturnya dengan baik untuk ibu. Benar, ikuti kata Xiaoyu. Kalau begitu, kita adakan di Hotel Haicheng saja. Nanti, semua warga desa akan kita undang. Kita rayakan ulang tahun ibu kita dengan meriah. Istriku yang baik, aku dan ibu akan mengikuti katamu. Kalian lanjutkan. Kalian lanjutkan. Gu Weiqiang. Aku bilang bisakah kamu sedikit lebih cerdas? Aku hanya bilang Haicheng. Orang terkaya pernah muncul di desa Linjia. Aku tidak bilang dia tinggal di desa Linjia. Kan? Bukankah ini semua demi kamu? Kalau tidak, bagaimana aku bisa pergi ke desa Linjia? Aku benar-benar tidak menyangka. Keluarga Gu kalian bisa jatuh ke titik ini. Sampai-sampai diintimidasi oleh sekumpulan udik. Dan harus menyuruhku maju. Mereka banyak dan kuat. Dan keluarga Lin yang dinikahi kakakku masih punya sedikit kedudukan di desa Linjia. Kedudukan. Mereka hanya sekumpulan petani. Apa yang perlu ditakuti? Jadi maksudmu, bersedia menemaniku ke desa Linjia untuk memberi pelajaran pada para penduduk desa yang sulit diatur itu. HMPH. Hei, istriku. Mereka berani menggangguku. Istriku, dendam ini pasti harus dibalas. Tapi tidak sekarang. Hei, istriku, aku baru-baru ini mendapat kabar. Kudengar ibu dari orang terkaya di Haicheng akan merayakan ulang tahun ke-60 di Hotel Haicheng. Kudengar ibu dari orang terkaya di Haicheng akan merayakan ulang tahun ke-60 di Hotel Haicheng. Saat itu, kita akan memberikan hadiah besar. Dengan menunjukkan diri di hadapan orang terkaya di Haicheng, maka keluarga Su dan keluarga Gu bukankah akan melesat tinggi? Kalau begitu, saat kita menghadapi penduduk desa Linjia yang sulit diatur itu, bukankah itu semudah membalikkan telapak tangan? Benarkah? Kalau begitu baiklah, aku akan menuruti semua perkataanmu. Tapi, istriku, uangku mungkin tidak cukup. Masih butuh bantuanmu. Keluarga Su kalian masih butuh uangku. Ya. Istriku. Ini adalah ideku sendiri. Tidak melalui perusahaan. Bukankah kamu selalu ingin ibuku memandangmu dengan hormat? Setelah sukses bertemu orang terkaya kali ini. Kalau begitu, kamu adalah dermawan keluarga Su kami.
Nanti siapa yang berani merendahkanmu? Iya kan? Benar juga. Aku hanya punya segini. Istriku, jangan khawatir. Seumur hidupku aku paling mencintaimu. Pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Setelah aku mencapai puncak kali ini, aku akan segera menghancurkanmu, wanita ini. Ibu, bagaimana? Apa di sini masih memuaskan? Apa yang menantu perempuan siapkan? Aku puas dengan semuanya. Semua senang. Bukankah itu Gu Xiaoyu? Dengan ibu mertua dan suaminya yang kampungan itu. Bagaimana mereka bisa ada di sini? Apa yang baru saja kamu katakan? Suamiku, tadi aku seperti melihat Gu Xiaoyu membawa ibu mertuanya yang kampungan itu, dan suaminya masuk ke dalam. Gu Xiaoyu, bukankah itu kakakmu yang menikah ke desa? Kamu pasti salah lihat. Tempat apa ini? Ini adalah hotel paling mewah di Haicheng. Gaji setahun penuh gerombolan kampungan itu. Mungkin tidak cukup untuk makan sekali di sini. Kamu salah lihat. Mungkin saja. Coba pikir hari apa sekarang. Hari ini adalah orang terkaya di Haicheng, merayakan ulang tahun ke-60 ibunya. Mereka telah menyewa seluruh hotel. Tidak sembarang orang bisa masuk. Apalagi gerombolan kampungan itu. Apakah benar-benar aku yang salah lihat? Istriku, ayo pergi. Orang terkaya sudah menunggu kita. Tunggu. Kalian siapa? Tidakkah kalian tahu tempat ini sudah disewa hari ini? Anda pasti manajer Chen dari Hotel Haicheng, bukan? Halo. Saya Sulang dari keluarga Su. Saya hari ini sengaja membawa istri saya untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada ibu orang terkaya. Mengucapkan selamat. Kalau begitu, apakah kalian punya undangan? Undangan apa? Manajer Chen, Anda mungkin tidak mendengar dengan jelas. Ya, saya bilang saya dari keluarga Su di Haicheng. Jadi, ada kartu undangan. Kalau tidak ada, pergi dari sini. Kau hanya seorang penjaga pintu. Kualifikasi apa yang kau punya untuk bicara seperti itu pada kami? Apa katamu? Coba ulangi lagi. Aduh. Manajer Chen, jangan marah. Ya, istriku hanya asal bicara. Anda jangan marah. Apa yang kamu lakukan? Tidak sopan. Ini adalah manajer Haicheng. Manajer Chen, kalau kamu menyinggungnya, bagaimana aku bisa bertahan di Haicheng nanti? Sulang, apa yang kamu takutkan? Kamu adalah tuan muda tertua keluarga Su. Kenapa sekarang bahkan seekor anjing penjaga pun tidak bisa kamu kalahkan? Atau apakah keluarga Su kalian sekarang sedang menghadapi kesulitan? Aduh, istriku, kamu terlalu banyak berpikir. Keluarga Su kami di Haicheng adalah keluarga terpandang selama beberapa generasi. Mana mungkin ada masalah? Aku hanya takut kita menyinggung manajer Chen ini. Maka kita akan menyinggung orang terkaya. Kalau begitu, bukankah rencana kita akan gagal? Benar juga. Tapi sekarang kita bahkan tidak bisa masuk pintu utama hotel. Apalagi bertemu orang terkaya. Bukankah hanya sebuah kartu undangan? Suamiku, gunakanlah koneksi keluargamu. Bukankah dalam hitungan menit bisa didapatkan? Sekarang keluarga Su kita punya banyak utang. Siapa yang bisa menghargai kita? Ya, kemana aku harus mencarikan kartu undangan untukmu? Istriku, kartu undangan pesta ulang tahun ibu orang terkaya Haicheng ini tidak bisa didapatkan oleh sembarang orang. Yang datang untuk memberi ucapan selamat semuanya adalah keluarga terpandang. Kita juga tidak mempersiapkan sebelumnya. Sekarang pasti sudah terlambat. Benar juga. Yang bisa datang ke pesta ini hari ini pasti orang kaya atau bangsawan. Sepertinya kita tidak akan mendapat giliran. Saya tidak datang terlambat, kan? Ini kartu undangannya. Pak, Anda tidak datang terlambat. Anda datang tepat waktu. Cepat. Silakan masuk. Terima kasih. Ya. Wanita desa tua itu kok bisa masuk? Manajer Chen, orang udik dari desa ini, mengapa bisa masuk? Ini kan jamuan keluarga orang terkaya. Bibi Wang punya undangan yang diberikan langsung oleh orang terkaya. Tentu saja bisa masuk. Kalian punya. Kalau tidak punya, pergi sana. Suamiku, kau memang hebat. Kau ternyata tahu di mana pintu belakang Hotel Haicheng. Tentu saja. Tidakkah kau lihat suamimu ini siapa? Tapi aneh juga ya. Kau bilang orang terkaya di Haicheng ini. Bagaimana bisa mengenal sekelompok orang desa? Memang keluarga siapa yang tidak punya beberapa kerabat miskin? Sama seperti kakakmu yang dari desa itu. Istriku,
Tunggu aku di sini sebentar. Aku akan melihat di mana orang terkaya Hai Cheng dan keluarganya. Ruang perjamuan ini sangat megah ya. Wah, tulisan karakter, show, umur panjang ini bagus sekali. Xiaoyu, kau sungguh merepotkan dirimu. Ibu, asalkan ibu suka. Gu Xiaoyu. Gu Yuking. Gu Yuking. Tadi aku melihat kalian masuk di pintu. Sepertinya aku tidak salah lihat. Kau datang untuk apa? Bukankah seharusnya aku yang menanyakan hal itu padamu? Kalian para udik masih berani datang ke tempat seperti ini. Cepat pergi dari sini. Kau bilang siapa yang harus pergi? Di sini aku yang berkuasa. Aku rasa kau yang harus pergi dari sini. Kau tidak diterima di sini. Kau yang berkuasa. Wahai, punya wibawa besar sekali ya. Aku takut sekali. Sepertinya kalian para udik ini benar-benar tidak tahu jamuan ini hari ini diadakan untuk siapa. Masih berani masuk ke sini. Benar-benar tidak tahu diri. Kami tentu saja tahu siapa yang mengadakan jamuan ini. Jika kami tidak datang, jamuan ini akan diadakan untuk siapa? Apa maksud ucapanmu itu? Oh, aku tahu. Kau membawa rombongan kerabat miskinmu ini kemari. Sengaja datang ke tempat ini untuk menumpang makan. Iya kan? Menumpang makan, Gu Yuking. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Bagaimana bisa aku mengungkapnya? Maaf saja. Orang-orang mengadakan jamuan di sini. Kalian beberapa orang berpakaian seperti ini, melompat-lompat di sini. Sungguh tak beretika. Mau apa lagi? Bukankah kalian hanya ingin mengambil keuntungan? Gu Yuking, hari ini adalah hari besar ibuku mertua. Aku tidak ingin buang-buang kata denganmu. Tolong segera keluar. Kalau tidak, aku akan memanggil satpam. Kau benar-benar berhasil berlagak. Masih saja memanggil satpam. Memangnya kau pikir kau ini siapa? Ini adalah jamuan makan keluarga pertama aku dan menantuku. Aku beritahu ya, kalau kau sengaja membuat masalah, merusak jamuan yang menantuku siapkan untukku, aku tidak akan membiarkanmu. Astaga. Aku sampai terbahak-bahak. Aku tidak salah dengar, kan? Kau bilang ini adalah jamuan keluarga yang kalian adakan hari ini. Jamuan hari ini memang jamuan keluarga kami. Tapi aku tidak punya hubungan denganmu. Kau bukan adikku. Aku juga bukan kakakmu. Kita tidak ada hubungan keluarga maupun kenalan. Kau tidak memiliki hak untuk ikut serta. Kalian para udik ini benar-benar seperti katak. Mau jadi angsa, ya. Kalian juga tidak bercermin. Kalau kalian bisa mengadakan jamuan keluarga di tempat seperti ini, maka orang terkaya di Hai Cheng bukan kakak iparku, dong. Kau saja bisa diam-diam menyelinap masuk dari pintu belakang. Mengapa aku tidak bisa mengadakan jamuan keluarga di sini? Siapa bilang aku diam-diam masuk dari pintu belakang? Akan kuberitahu. Aku adalah tuan rumah jamuan ini. Aku diundang langsung masuk. Diundang langsung. Sini, berikan undangan itu padaku untuk kulihat. Aku dengar-dengar. Semua yang datang menghadiri jamuan di sini memiliki undangan. Mana undangannya? Tentu saja aku punya undangan. Tapi kenapa aku harus memberikannya padamu? Memangnya kau pikir kau ini siapa? Aku tidak akan mengundang orang gila ini. Gu Xiaoyu, jangan banyak omong lagi. Cepat bawa kerabat miskinmu ini dan pulanglah sana. Agar nanti saat semua tamu datang, melihat sekelompok udik ini jadi memalukan. Terutama gadis desa yang norak di sampingmu ini. Ibu mertua Xiaoyu terlihat sangat sial. Kamu gadis kecil ini, kenapa bicaramu sangat tidak enak didengar? Ya, siapa yang kamu bilang membawa sial? Gu Yuking, kamu berbicara tidak sopan di pernikahanku. Omong kosong. Aku bisa tidak mempermasalahkannya demi hubungan kita dulu. Tapi hari ini adalah hari penting ibu mertuaku. Jika kamu berani membuatnya tidak senang, aku tidak akan melepaskanmu. Kenapa? Kamu mau memukul orang? Xiaoyu, ini bukan desa kumuhmu itu. Ini Hai Cheng. Ini wilayahku. Kalian di desa boleh saja berlagak. Sampai sini masih saja berlagak. Ya. Istriku sama sekali tidak perlu berlagak. Baik di desa maupun di Hai Cheng. Apapun yang istriku inginkan, aku akan memberikannya padanya. Orang yang istriku benci, aku juga akan membuatnya menghilang. Gu Xiaoyu, tidak kusangka, suami petanimu ini benar-benar menganggapmu harta karun. Ya. Dulu di pesta pernikahanmu banyak orang dan dia berkuasa. Sekarang aku tidak takut padamu. Aku beritahu kamu, hari ini suamiku juga datang. Suamiku adalah tuan muda dari keluarga Su di Hai Cheng. Dia bukan orang yang suamimu bisa lawan. Tuan muda dari keluarga Su di Hai Cheng. Mendengar kamu bicara begitu, aku jadi ingin melihatnya.
Tunggu saja sampai suamiku datang. Aku lihat apakah kalian masih bisa tersenyum. Istriku. Suamiku. Mereka inilah yang menggangguku dan ibuku di desa Linjia. Mereka inilah yang menggangguku dan ibuku di desa Linjia. Jadi kalian ya, berani-beraninya mengganggu istriku. Tahu aku siapa? Jika kalian tahu diri, cepat minta maaf pada istriku. Kalau tidak, aku akan membuat kalian menyesal. Sungguh sombong sekali. Jika tebakanku tidak salah, kau adalah tuan muda sulung keluarga Su, kan? Baiklah, tidak buruk. Kalian punya mata. Karena kalian sudah tahu siapa aku, lalu siapa yang memberi kalian nyali. Berani membiarkan kalian menindas istriku, keluarga Su dari Baicheng. Aku ingat keluarga Su akan segera bangkrut, kan? Bangkrut. Siapa yang bilang? Bagaimana mungkin keluarga Su kami bangkrut? Sudahlah, jangan berpura-pura lagi. Kau menikah dengan keluarga Gu. Bukankah hanya ingin menghisap darah dari keluarga Gu, lalu bangkit kembali, kan? Hei, istriku, kau jangan dengarkan sekelompok orang udik ini bicara omong kosong di sini. Keluarga Su kami adalah keluarga besar dengan bisnis besar. Tidak mungkin bangkrut, jangan khawatir. Gu Yuking, sebenarnya kadang aku sangat kasihan padamu. Sejak kecil sampai dewasa, kau selalu merebut semuanya dariku. Tapi apakah ada satu hal yang benar-benar kau inginkan? Setelah merebut sampai akhir, baru menyadari dirimu tidak punya apa-apa. Suami, mama, kita jangan hiraukan mereka. Berhenti. Gu Xiaoyu, kau pikir kau sangat mengenalku? Akan ku beritahu, sejak hari aku dilahirkan, kau sudah kalah. Seumur hidup ini, kau ditakdirkan untuk diinjak-injak olehku, istriku. Jangan mengoceh dengan sekelompok orang udik ini di sini. Setelah kita menyelesaikan urusan penting, tidak akan terlambat untuk menghabisi mereka nanti. Gu Xiaoyu, biar ku beritahu yang sebenarnya. Sebenarnya, kami datang hari ini, khusus datang untuk menghadiri ulang tahun ke-60 ibu pengusaha kaya di Haicheng. Dengan mendekati pengusaha kaya Haicheng, keluarga Gu kami akan benar-benar bangkit kembali. Nanti, bahkan jika kau menangis memohon padaku, aku tidak akan membiarkanmu kembali ke keluarga Gu lagi. Orang terkaya di Haicheng. Ya, kedengarannya sangat hebat. Orang terkaya di Haicheng. Ya, kedengarannya sangat hebat. Ya. Tapi kalian tahu siapa nama orang terkaya di Haicheng ini? Dan seperti apa penampilannya? Orang terkaya di Haicheng itu pasti santun dan berwibawa. Meskipun kami tidak tahu seperti apa rupa orang terkaya itu dan siapa namanya. Tapi aku berani menjamin, jika dia muncul di hadapan kami pasti bisa mengenalinya. Istriku benar. Kalian para wanita cerewet tua ini kenapa tertawa? Kami menertawakanmu yang buta mata. Bahkan jika orang terkaya sesungguhnya di Haicheng berdiri di depan kalian, kalian tidak akan mungkin mengenalinya. HMPH. Oh, bicaramu seolah-olah kalian pernah bertemu orang terkaya itu. Tentu saja aku pernah bertemu orang terkaya di Haicheng. Aku tidak hanya pernah bertemu, aku bahkan akan menemaninya sepanjang hidupku. Kurasa kau wanita ini benar-benar gila. Berbicara omong kosong di siang bolong. Cukup. Aku sudah bicara terlalu banyak. Tolong kalian segera keluar sekarang juga. Kau menyuruh kami pergi. Apa kami akan pergi begitu saja? Memangnya kenapa? Kau pikir kau ini siapa? Karena jamuan keluarga hari ini kami yang mengadakan. Aku dan kalian tidak ada hubungan kekerabatan. Kalian tidak berhak menghadiri jamuan ibuku mertua. Kalian menyewa seluruh hotel Haicheng. Kalian mengadakan pesta ulang tahun di sini. Kalian hanyalah sekelompok petani miskin dari pelosok terpencil saja. Apa kalian benar-benar mengira diri kalian orang terkaya? Benar sekali. Akulah orang terkaya di Haicheng. Hahaha. Aku tertawa sampai mati. Kenapa? Aku tidak tertawa. Tentu saja kau tidak tertawa. Jika kau orang terkaya di Haicheng, maka aku ini orang terkaya di dunia. Apa aku tidak tahu latar belakangmu? Kau hanyalah dari desa Linjia, seorang petani asli. Apa petani tidak bisa jadi orang terkaya? Tentu saja tidak bisa. Seekor burung pipit busuk seumur hidupnya takkan bisa berubah menjadi burung phoenix. Suamiku, aku tadi salah bicara. Bahkan jika kami memberitahu siapa dirimu, mereka juga tidak akan percaya. Baik, bukankah kalian bilang, orang terkaya di Haicheng mengadakan pesta ulang tahun untuk ibunya di sini? Kalian bisa lihat keluar. Nama siapa yang tertulis di sana. Pergi ya pergi. Kami tidak takut pada kalian.
Ini bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin di sana ada foto nenek tua ini? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin di sana ada foto nenek tua ini? Oh, aku tahu. Gu Xiaoyu, foto ini pasti. Kalian yang menaruhnya di sini duluan. Hanya untuk sengaja menipu kami, kan? Kalian para udik benar-benar berani. Ya. Sampai berani mengacaukan pesta ulang tahun orang terkaya di Haicheng. Imajinasi kalian berdua terlalu kaya. Ya, apa perlu kami memalsukan sesuatu demi kalian? Gu Xiaoyu, kamu iri padaku yang menikah ke keluarga Su. Sementara kamu menikah dengan orang desa. Kamu hanya ingin melakukan segala cara untuk membuktikan bahwa kamu menikah lebih baik dariku. Gui Qiang, kamu sepertinya gila. Ya, atau kamu sekarang sama sekali tidak bisa mempercayai apa yang dilihat matamu. Gu Xiaoyu, jangan lagi membohongiku. Dan jangan lagi membohongi dirimu sendiri. Aku beritahu ya, aku menikah dengan keluarga kaya. Kamu menikah dengan orang desa. Hal ini tak akan pernah bisa mengubahmu seumur hidup. Benar-benar menyedihkan. Sudahlah, hari ini adalah pesta ulang tahun ibu mertuaku. Aku tidak ingin membuat diriku kesal. Kalian berdua sebaiknya cepat pergi. Kamu menyuruh kami pergi. Lalu kami pergi begitu saja. Aku beritahu ya, hari ini aku harus bertemu orang terkaya itu. Lalu membongkar kebohonganmu di depannya. Orang terkaya. Kamu di mana? Ada sekelompok petani membuat masalah di aula pestamu. Benar, orang terkaya. Ada sekelompok udik yang menyamar sebagai kerabat kalian. Cepat keluar dan lihat. Aduh, menantuku. Sampai kapan mereka akan terus mempermalukan diri sendiri? Ya, walau kami orang desa berkulit tebal, tetap tidak sanggup menanggung malu seperti ini. Haha, anggap saja ini pertunjukan untuk Anda. Kesempatan langka. Mari kita nikmati dengan baik. Benar sekali. Kalian berdua bisik-bisik apa di sana? Ada apa? Apa kalian takut? Takut kami memanggil orang terkaya yang sebenarnya? Benar kan? Siapa yang berisik di sini? Tidakkah kalian tahu ini jamuan ulang tahun ibu orang terkaya? Tidakkah kalian tahu ini jamuan ulang tahun ibu orang terkaya? Hei, Manager Chen, Anda datang tepat waktu. Hari ini, saya akan membantu Anda menangkap sekelompok udik yang mengaku sebagai orang terkaya. Hei, mereka ini, siapa yang udik? Ya, mereka ini. Anda ini siapa? Berani-beraninya bicara begitu tentang keluarga Tuan Lin. Manager Chen, Anda, apa yang Anda lakukan? Jangan-jangan Anda mengenal kelompok udik ini. Tentu saja saya mengenal mereka. Mereka adalah tamu kehormatan kami. Bagaimana mungkin? Mereka hanyalah penguasa lokal dari pedesaan. Paling-paling mereka berkuasa di desa. Dan ini adalah hotel termewah di Haicheng. Bagaimana mungkin mereka mengenal Anda? Tuan Lin adalah orang terkaya di Haicheng. Hari ini adalah jamuan ulang tahun yang khusus diselenggarakan oleh Nona Gu untuk ibunya. Semuanya sudah kalian berdua hancurkan. Maafkan saya, membuat kalian terkejut. Saya akan mengusir mereka sekarang juga. Bagaimana mungkin? Ini sama sekali tidak mungkin. Kenapa sampai sekarang masih tidak mau percaya? Apa kalian kira? Manajer Hotel Haicheng akan berbohong bersama kami? Habislah sudah. Benar-benar habis. Ternyata dia benar-benar orang terkaya. Tadi aku melakukan hal yang begitu keterlaluan. Ini semua salahmu. Dasar bodoh. Kau membuatku menyinggung orang terkaya. Nona Gu, kakakku sayang. Hei, ipar tersayang. Tadi semuanya hanyalah kesalahpahaman. Kita semua adalah keluarga. Kalian harus membantuku. Jika kalian tidak membantuku, keluarga Su kita benar-benar akan bangkrut. Bangkrut. Sulang, apa yang baru saja kamu katakan? Keluarga Su kalian akan bangkrut. Gu Yuking, aku sudah lama memberitahumu. Keluarga Su hanya terlihat mewah di luar saja. Sebenarnya di baliknya sudah busuk total. Hanya saja kamu tidak pernah mau percaya. Lalu bagaimana dengan uang yang kuberikan padamu? Kembalikan padaku. Kembalikan apa? Uangmu. Sekarang kamu menikah denganku. Kamu istriku. Itu adalah uang keluargaku. Sulang, kau bajingan. Bagaimana bisa kau menipuku? Aku tidak takut memberitahumu. Ya, dulu aku menikahimu. Hanya karena mengincar sedikit uang keluargamu saja. Untuk membayar utang. Kalau tidak, dengan keluarga kecilmu yang tidak seberapa itu, bisa-bisanya menikah ke keluarga Su kami. Hei, Nona Gu, aku tahu wanita ini. Dia selalu menentangmu. Jangan khawatir, aku memihakmu. Besok pagi, aku akan pergi menceraikannya. Saat itu dia akan tidak punya apa-apa. Anggap saja ini aku membalas dendam untukmu. Oke. Tuan Muda Su,
Aku tidak bisa membantu urusan ini. Anda adalah orang kota yang terhormat. Sedangkan kami hanyalah orang desa. Lagi pula, dibandingkan dengan Gu Yuking, aku lebih membencimu, pria bermuka dua, yang egois ini. Manager Chen, aku tidak ingin melihat orang ini, agak membuat mual. Keluarga Su kalian tunggulah untuk bangkrut. Kemari, Nona Gu, kumohon padamu, selamatkan keluarga Su kami, kumohon padamu, Yuking. Sekarang kamu tahu rasanya menyesal, kan, kakak? Maafkan aku. Aku sudah bersalah padamu. Dulu aku melakukan begitu banyak hal yang menyakitimu. Tapi kamu kakakku. Kamu adalah orang terdekat bagiku. Sejak kecil sampai sekarang, kamu paling baik padaku. Aku tahu kamu pasti tidak akan membenciku, kan? Ah, sudahlah. Jangan lagi berpura-pura kasihan di sini. Kamu bukan adikku. Aku bukan kakakmu. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku, kakak. Kamu tidak bisa meninggalkanku. Kakak, Yuking. Ada apa ini? Yuking. Ada apa ini? Ibu, kita semua ditipu. Keluarga Su sudah bangkrut. Mereka bersekutu dengan keluarga Gu kita. Hanya untuk menipu uang keluarga Gu kita. Untuk menutupi lubang keuangan mereka sendiri. Semua tabunganku sudah kuberikan padanya. Apa? Dan pria yang dinikahi kakakku itu sebenarnya adalah orang terkaya di Haicheng. Tidak menyangka, kan? Terlalu pintar malah jadi celaka. Jika sejak awal aku yang menikah ke keluarga Su, Yuking menikah ke desa, mungkin hari ini nasib kita berdua akan sangat berbeda. Kan, Xiaoyu, kita ini kan keluarga. Aku sudah membesarkanmu sejak kecil. Tidak ada dendam semalam suntuk di antara ibu dan anak. Demi perasaan bertahun-tahun ini, kamu jangan mempermasalahkan kami, oke? Di pernikahanku, bukankah kamu yang ingin memutuskan hubungan denganku? Sekarang malah berbalik memohon padaku. Itu salah paham. Semua salah paham. Xiaoyu, apakah kamu benar-benar tega melihat aku dan adikmu tidak punya rumah? Sekarang hanya kamu yang bisa menyelamatkan kami. Menyelamatkan? Bagaimana menyelamatkannya? Suamimu itu orang terkaya di Haicheng. Loh, uang ini baginya hanya sebuah angka. Kami juga tidak minta banyak. Hanya beberapa puluh juta. Kami berjanji tidak akan mengganggu hidup kalian lagi di kemudian hari. Puluhan juta. Kalian benar-benar tidak tahu malu. Kalian dengarkan baik-baik. Aku, Gu Xiaoyu, tidak punya hubungan apapun dengan kalian. Aku tidak akan memberikan sepeser pun kepada kalian. Kau tidak berhak tidak memberi. Kau ini kakakku. Lagi pula, orang terkaya di Haicheng juga aku yang menyerahkannya padamu. Apa maksud perkataanmu itu? Betul, betul. Anakku benar. Di surat pernikahan itu jelas tertulis. Yang seharusnya menikah ke desa adalah putriku. Aku akan meluruskan yang salah sekarang juga. Cepat kau ceraikan Gu Xiaoyu ini. Lalu nikahi putriku. Kalau tidak, berarti keluarga Lin kalian tidak menepati janji. Hei, kakak tujuh. Kau sudah lihat jelas, kan? Yang seharusnya menikah dengan putramu adalah putriku. Dan bukan Gu Xiaoyu. Ini adalah kesepakatan antara keluarga Lin dan keluarga Gu kita di masa lalu. Siapapun yang tidak mematuhi perjanjian pernikahan ini, berarti telah mencoreng nama leluhur. Cuma kamu saja, ya. Kami orang desa juga punya kriteria dalam menikahi menantu. Tidak sembarang orang bisa menikah masuk ke keluarga kami. Bibi, aku bisa melakukan semua pekerjaan rumah. Tenang saja, setelah aku menikah ke keluargamu, aku pasti akan melayanimu dengan baik. Kami orang desa tidak perlu dilayani olehmu. Kok, seperti Xiaoyu, cukup punya beberapa keterampilan saja. Keterampilan seperti apa? Bertani, mengendarai traktor, membuat pestisida, dan juga pandai siaran langsung menjual semangka. Bu, apa-apaan ini? Kau bahkan tidak bisa melakukan semua ini. Kalau begitu, atas dasar apa? Kau punya hak untuk menikah dengan keluarga Lin kami. Tapi kami punya perjanjian pernikahan. Aku tidak peduli dengan perjanjian pernikahan omong kosong itu. Jangan harap ada yang bisa merebut menantu kesayanganku. Kalian sudah keterlaluan. Aku membiarkanmu karena kau adalah tetua Xiaoyu. Jadi aku tidak akan berdebat denganmu. Dan juga tidak akan menyerangmu. Sekarang, bawa putrimu dan pergi dari sini. Jangan lagi mengganggu acara makan keluarga kami. Aku tidak terima. Aku tidak terima. Kenapa Gu Xiaoyu? Kau begitu beruntung. Kenapa kau bisa mendapatkan orang terkaya di Haicheng? Sementara aku harus ditipu berulang kali. Kenapa? Aku beruntung.
Bagaimana kamu bisa punya muka mengatakan hal seperti itu? Jika bukan karena bertemu suamiku dan ibu mertuaku, mungkin seumur hidupku aku akan sangat tidak beruntung. Kamu pikirkan baik-baik sendiri. Di keluargaku, sebenarnya siapa yang selalu dimanjakan tanpa batas? Yuking, yang kamu kalahkan tidak pernah keberuntungan, melainkan karena kamu tidak pernah puas. Gu Xiaoyu, jangan terlalu senang. Kamu sekarang hanyalah mengandalkan suami dan ibu mertuamu. Jika tidak ada mereka, kamu bukan siapa-siapa. Tidak ada mereka, ada kami. Akan kulihat siapa yang berani menindas Xiaoyu. Akan kulihat siapa yang berani menindas Xiaoyu. Betul. Xiaoyu membantu kami membasmi hama dan mengolah lahan. Juga membantu kami menjual hasil pertanian. Jika tidak ada dia, tidak akan ada desa Linjia kami. Sekarang siapapun yang menindas Xiaoyu, berarti melawan seluruh penduduk desa kami. Bagaimana menurut kalian? Betul, betul, betul. Sudah lihat, kan? Bahkan jika dulu yang menikah kemari adalah kamu, aku tidak akan menyukaimu. Orang-orang desa Linjia kami juga tidak akan menyukaimu, karena kamu dalam segala hal tidak bisa menandingi Xiaoyu. Dan satu hal lagi, aku harap kalian tidak salah paham. Sebenarnya, ayah selalu memanjakanmu, karena dia sudah tahu bahwa keluarga Su sudah diambang kebangkrutan. Bahkan sebelum dia meninggal, yang dia pikirkan adalah melindungimu, lalu mengirimku ke neraka. Tapi aku juga tidak menyalahkannya. Bagaimanapun, aku dulu menganggap kalian sebagai keluarga. Mulai hari ini, kita jangan bertemu lagi. Xiaoyu, ini semua salah ibu. Aku yang menginginkan aset keluargaku. Makanya ayahmu menjauhimu. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan saja aku. Ini tidak ada hubungannya dengan Yuking. Kamu, kumohon padamu, berikan adikmu jalan keluar. Berikan dia jalan keluar. Tidak sampai begitu parah, kan? Sekalipun tidak ada sandaran dari keluarga Gu Yuking punya tangan dan kaki, bisa menghidupi dirinya sendiri. Dia tetap bisa menghidupi dirinya sendiri. Kok, atau, aku akan mencarikan kalian pekerjaan. Pekerjaan apa? Tentu saja bertani. Kalian tidak akan bisa, aku bisa mengajari kalian. Sebenarnya, menjadi seorang petani, mandiri juga cukup baik. Belajar bertani. Jadi petani, aku, suamiku, ibu, dan hadirin sekalian, para warga, jamuan ulang tahun akan segera dimulai. Kita jangan buang-buang waktu lagi, silakan masuk. Baik, 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 baik. Ibu, aku tidak mau jadi petani. Aku tidak mau belajar bertani. Suamiku. Oh, istriku. Bukankah sudah disepakati kamu harus istirahat di kamar? Aku di rumah saja terlalu bosan. Lagi pula, aku cukup punya kamu saja. Kamu bahkan memanggil 6 perawat kehamilan khusus untuk merawatku. Aku kan bukan putri dari keluarga kaya raya. Itu bukan ideku. Loh, ibu kita yang bilang begitu. Bukankah itu karena takut nutrisimu kurang, dan tubuhmu akan kelaparan? Aku malah terus menambah nutrisi. Aku sudah gemuk belasan kali. Wajahku juga jadi gemuk karena makan. Tidak peduli kamu jadi seperti apa. Di mataku, kamu tetap yang tercantik. Menantu keluarga Lin. Aduh, terima kasih banyak ya. Insektisida yang kamu racik itu benar-benar efektif. Tahun ini sama sekali tidak ada hama. Panen besar. Benar, berkat Xiaoyu. Sekarang belasan desa di sekitar kita, semuanya menjual barang melalui live streaming online. Baik semangka, apel, atau persik, semuanya laku keras. Sekarang para warga dari banyak desa di sekitar sini, semuanya sudah kaya raya. Hahaha. Istriku, kenapa kamu begitu luar biasa? Aku merasa tidak pantas untukmu. Sudah, jangan gombal. Baik, mari kita cepat pulang. Ibu masih menunggu kita. Hei, ayo jalan. Ayo jalan. Orang-orang sering berkata, di tanah yang luas tidak akan tumbuh cinta yang sempit. Semakin dekat dengan alam dan tanah, semakin akan mengerti kebebasan dan keberanian. Kamu harus ingat, arti hidup terletak pada dirimu, bukan pada definisi yang hanya ikut-ikutan. Jangan biarkan keadaan yang tak tertahankan mencekik suara hati yang telah lama hilang. Hidup harusnya adalah 10.000 kali metamorfosis kupu-kupu.